curiga gua. Jangan mah bapak lu Batman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bang Kiki. Bang Kikim. Bang Kiki. Untuk hari ini kita kedatangan narasumber baru, yaitu salah satu subscriber setia. Asik. Dari mana Mas asalnya Mas? Kampung Siluman. Kampung Siluman. Kampung Siluman. RT-nya RT saya. Kita lingkungan. Nah ini mau cerita tentang apa ini? Cerita tentang apa ini? Horor? Boleh? Ada banyak. Tanya. Ya, lumayan lah. Lumayan. Siap. Boleh kakak ceritain lah. Gak banyak banget. Nah, tapi nantang adrenalin ya kan? Terus Pasti. Emang harusnya begitu kalau horor. tapi ada salah satunya yang Apa itu? yang nggak menuju ke horor banget gitu. Nah, tapi yang coba yang ada yang horor banget ada kan? Ada, cuma nanti saya tempatin, pokoknya saya ceritain dah nanti ada. Nah, pokoknya ini ceritain dari awal ke mana dulu? Yang horor pasti. Yang dulu ya coba. Ceritain dari awal. Ya. Dari mana nih? Dari awal dulu. Dari awal dulu. Dari rumah. Yang pertamanya lagi ada rumah juga. Maksudnya ya dari awal tuh bisa ceritanya gitu. Nah, dari rumah ke sini mau ngapain ceritanya? Mana menjiwa. Sekarang penonton bos dengerin dulu dari rumah ke sini. Oke, lanjut. Sebenarnya sih ini salah satu orang yang tadinya nggak percaya tentang horor. Oh, jadi nggak percaya gitu. Udahlah. Apaan sih ini? Cuman 28 tahun Ane tinggal di Kampung Siluman itu ada kejadian-kejadian yang menyorot ke horor gitu. Salah satunya kayak misalnya nih, Emang udah tinggal di sana udah berapa lama? itu 28 tahun. 28 tahun. Umuran nih. Seumuran lu berarti lahir di situ. Lahir. Berarti udah tahu lah antek-antek situ ya kan. Antek-antek. Siapa? Oke, lanjut. Oke. Jadi gimana nih? Mulai dari mana nih? Ya, yang serem dulu aja. Jadi ini kan biasanya nongkrong nih. Malam. Sering lah malam lah, anak-anak kan biasa ngopi ya kan di bel kan. Pik gimana lu? Di rumah. Sini lah nongkrongan ngopi ya kan. Banyak tuh. Aneh pergi ngopi di situ. Berangkat tuh ke tempat tongkrongan. Iya, berangkat jalan kaki. Aneh Oh, kan deket dari rumah kan cuma itu udah dekat kebun juga. Nah, kebun. Tongkrongan dekat kebun. Jalan biar kaki sampai di tongkrongan ngobrol-ngobrol Biasa. bincang-bincang ya Jam kan? berapa tuh kira-kira? Itu masih jam 10-an. Jam 10-an. Masih Sore lah. masih sore lah. Sore. Aneh kan kalau biasa keluar kayak kalong malam. Iya, malam. Siang tidur. Iya, lu kalau gua codol. Enggak. Kecet. Ada kalau itu buat malam. Nah. Pokoknya jam 10 nongkrong biasa ngopi-ngopi cerita-cerita. Nah, pas udah jam 12 jam 12 lewat lah sampai jam setengah 2. Udah pulang apa? Enggak, masih situ nongkrong. Masih nongkrong kita Kalau lu setengah 2 pulang nggak ada cerita horornya tuh berarti kan? enggak, setengah 2 masih nongkrong. nongkrong. Ini nongkrong habis subuh. Oh, subuh. Baru pulang aja, subuh baru pulang. Bikin gua pas aja subuh masjid. Ini pulang. Oh, pulang Mandi dulu. Mandi dulu namanya begadang kan di Iya, bersih dulu. Benar. Baru sholat. Betul. Lanjut. Di itu pas ada kiranya mau jam 2 lah. Itu udah mulai sunyi kan udah nggak ada yang cerita pembahasan udah habis itu. Udah habis semua. Kita udah tinggal sunyi-sunyinya lah. Iya. Ibaratnya udah sunyi, kita semua pada main HP, sibuk main HP. Pertama kan dengar suara burung. Burung yang Bukan, naik bumbuk. Tahu burung buk? Yang itu. Oh. Iya. Burung hantu itu. Nah, yang biasa suka ada di kayak pohon beringin. Nah, gitu ya. Kayak gitu biasanya ada di
pertama itu kayak terbang-terbangan gitu. Lu ngeliat burungnya Jauh, pertama jauh, lama-lama kenceng suaranya, kencang. makin lama makin kenceng, dari pelan makin lama makin kenceng, buk sampai dapat Sering suaranya. sering. Nah udah gitu hilang tuh Suaranya. hilang. Beberapa menit kemudian nongol lagi Suaranya. nongol lagi, datang lagi tuh burungnya yang datang. Iya. Ya burungnya datang lagi, buk Ah. sampai 3 kali kan. Ah. Udah 3 kali dia pergi, ada yang ketawa di situ. Temen. Bukan, Oh. nggak tahu suara apa. Suaranya cewek apa gimana? Cewek. Tapi anak-anak dengar apa lu doang yang dengar? Semua Dengar. dengar. Kencang Semuanya suara? dengar. Suara kencang? Lumayan kencang. Lumayan, bukan kencang lagi tuh, mah udah kedengeran sampai semuanya denger kan berarti. Kayak suara kunti gitu. Nah, itu Tapi suara ketawa atau suara ketawa. Kayak orang hihihi gitu, gimana sih? Tapi itu suaranya panjang apa? Sedikit bentar hilang ada lagi. Sama kayak burung bok itu. Oh. Dia iringin burung bok gitu. Apa burung buk itu nada gitu loh ya? Ya, Kalau itu gitu nggak sih ya? nggak tahu juga kalau masalah itu. Tapi ada wujudnya bro. Selama aneh ini sih aneh belum pernah lihat namanya wujud. Ah. Cuman kalau suara-suara kayak gitu aneh sering Sering gitu gitu. sering gitu setiap berarti tampaknya lewat suara doang. aneh sering denger itu di suara. Apa karena rame kali ya dia nggak berani nunjukin? Tapi biasanya Bisa juga kalau rame juga bisa digas aja kan? bisa ngujudin juga dia. Biasanya dia kalau nongol itu sih kalau menurut cerita ya, Nah, cerita legenda situ dah. dia kalau misalnya ketemu orang dia yang apes. Oh gitu. Punjul maksudnya setan yang apes. Emang sih, emang emang ada. orang-orang Oh, sono iya, gitu iya. katanya. Atas Makanya sepuh dia ya. nggak berani nongolin. Paling sekelebat doang. Kelihatan tapi Sekelebat kayak orang buses lewat. Tapi Gak ada orang nih, kita lagi nongkrong nih, ini lagi main HP, sepi kan, lewat tikus lewat gimana sih, cepat gitu, tapi ada bayangan putih gitu. Oh, anjir. Jelas tapi itu. Jelas. Sekelebat cuman, tapi nggak sampai nongol muka. Tapi sekelebat gitu. Iya. Tapi ada aspek ada aroma bau bunga gitu apa nggak sih? Itu udah pasti, itu Iya. udah pasti, itu udah ada. Sama aroma apa itu? Melati biasanya? Melati. Kalau daun pandan banget. Kalau pandan kuburan baru. Ya kan ya? Biasanya Pandan. Masa? Iya, kalau pandan kuburan baru. Ada orang baru lahiran kayak artinya yang meninggalnya lahiran. Oh, jadi ada mama meninggal pas lahiran. Nah, terus Ya kecium lah tuh pas itu bau-bau pandan gitu, pas bau-bau hari Tahlil ke Sabtu, malam pertama. Oh, pas meninggal hari pertama, cium bau pandan itu. Yang bau pandan kita yang habis kelar latihan tahlilan. Nah, Habis kelar tahlilan namanya bocah pengen nongkrong dulu kan, makan dulu di tempat nongkrongan itu. Kan bau pandan lewat. tapi nggak ada suara-suara, nggak ada. Nggak ada, kalau itu nggak ada suara-suara. Kita lagi makan, akhirnya bau pandan. Kenceng baunya. Kenceng baunya. Iya, nggak tahu dari kan kalau cium pandan kan aneh cium pandan. Iya, bau. Bau yang aneh cium nasi bok nggak bau pandan. Tapi kalau pas aneh kayak gini bunyi pandan. Kenceng baunya gitu. Kencang baunya. Oh, berarti Itu nggak cuma aneh doang ya, itu semuanya. anak-anak situ nyium semua. Anak-anak situ pada bunyi semua. Yang namanya dengar suara orang ketawa, gimana itu udah pada semuanya dengar. Udah lumrah lah, udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Berarti udah nggak takut berarti itu. Takut sih pasti ya. Takut sih pasti, namanya kita pulang iseng kan sendiri-sendiri kan masing-masing, pada cara pulang. Ya, cuman ya percaya aja lah gitu, jalan biasa kayak biasa kita pulang biasa. Kita nggak ganggu dia. Iya, kita nggak ganggu dia. Tapi ada kayak gitu terus tiap nongkrong tuh ada pasti. Tapi pernah ada nggak lu nongkrong ketika lu suatu malam nongkrong sama teman-teman lu ada sesuatu yang benar-benar nampakin terus ngeliat jelas, itu pernah ada nggak gitu? Lu pernah? Kalau temen cerita pernah, cuman kalau aneh sendiri pribadi nggak pernah ngeliat. Kalau temen itu gimana ceritanya? Jadi dia teman aneh ini pulang apa sih namanya, dari ngantar apa sih ya lagi itu kayak ngantar makanan gitu, apa sih namanya, Delivery kan.
enggak, dulu kan belum ada. Oh iya. Oh iya belum ada ya? Belum ada. Dia kayak jual online lah biasa, dia Oh. pesen, ada yang pesen terus COD-an. Iya, COD-an. COD-an. COD-an itu dia nganterin ke temennya. Jarang situ juga. Enggak. Oh beda. Tapi ketemunya di situ. Oh. Dia pulang terlalu malam itu. Laki itu temen lo. Laki. Terus dia nganterin makan ke Jati Asih apa kemana tuh, Ah. nggak tahu lupa. Pokoknya jauh dah. Dan pas pulang malam dia. Malam. Sekitar jam 1-an atau jam 2 gitu. Aneh lupa sih. Pokoknya dia cerita dia ditiblain. Tibla tuh apa sih? Ditempelin. Bukan. Di Tibla tuh ditongolin, blek. Oh. Dia turun naik lagi. Oh, anjir. se-ekstrim itu. Iya. Gokil dia. Ceritanya begitu. Se-ekstrim itu. Ceritanya. Bentuknya apa? Ya kuntilanak. Pun di sana banyak yang kunti. Nyata gitu, blok terus gitu. Dia naik lagi. Terus temen lu ngelakuin apa pas dia ngeliat kayak gitu? Kabur udah. Iya, tapi kabur. cepat itu set gitu. Iya, set naik turun naik lagi. Wah, ya ini. Itu beda sama sekelebat ya. Itu beda kalau sekelebat kita Sekelebat cuma bayangan doang. Iya, Bayar tele. Bayangan doang ya. Wah. lewat. Itu bocah mana? Lah kalau ya Coploi mah. Wah, Buset, juga. Cuma Aing nggak tahu itu benar apa enggak. Cuman itu tapi ceritanya. cerita dia udah gitu. Tapi emang bener kali emang di situ tempatnya angker kan kemarin namanya dia sendirian. Dia setan berani kali kalau nongol sendirian. Iya, one by one kali kan. Iya. Jangan one by one tapi bawa kawan gitu kan. Iya. Wah, kalau kuntilanaknya bawa kawan ya temen lu Kak lari. lah AFK. Bisa. Gitu. Suren. Suren. Menyerah dulu deh. Mau pakai atenasi lu, mau pakai motor. Gua udah parah dah itu asli di situ mah. Dari tukang ini somai. Nah, coba tukang somai itu. Biasanya tukang somai kan malam tuh biasanya kan. Kalau tukang somai gue punya cerita, dulu. Iya. Dulu. Tukang somai gimana? Namanya dulu kalau dulu kan kalau sekarang kan tukang somai jam 9 nongolnya ya. Iya. Jam 9. Kalau dulu mah jam 1, Tuh, jam 2. barengan sama tukang nasi goreng. Nah, tukang sekutang juga. Sekutang, iya. Sama. Kan dia nongol gitu jualan. Dia kayak Tukang somai itu? Tukang somai itu kayak ngeliat ada rumah di kebun kosong itu ada kebun Kosong. Oh, jadi di situ ada kebun kosong, tukang somai lewat. Nah, terus? ada kebun kosong, tukang somai lewat, tapi dia ngeliat ada yang manggilin, itu dia rumah ngeliatnya. Oh, si tukang somai itu ngerasa dipanggil sama rumah yang kosong dilihat itu di tanah Iya, kosong. ada orang di situ dia dipanggil, dia berhenti lah, dia ngelayanin. Oke. Dia ngelayanin, Seru. udah gitu kan udah selesai kan, Ah. ngelayanin udah bayar, udah. Itu posisinya dia beli somai bawa piring atau pakai plastik? Posisinya. Biasanya piring sih kalau. Enggak ada Ini plastikin ya? plastikin lah, dibungkus. Oh. Dibungkus. Dia dibungkus. Hah? Udah gitu dia tukang somai itu pergi kan, udah kelar kan? Udah kelar, pulang pagi-pagi. Udah pulang nih, sampai rumah pagi-pagi. Berarti hari itu dia habis main itu pulang. Terus sampai rumah, terus pagi-pagi kan kayak belanja ke pasar apa gimana tuh dia. Lewat itu. Iya, dia masih lewat situ. Pulangnya udah otomatis lewat situ, kan dia ngontrak di belakang. Dia orang pendatang juga, baru ngontrak di belakang. Cuma dia kayak gimana ya? Berarti di situ udah dihipnotis apa gimana, jadi nggak sadar. Oh, tapi emang ternyata di situ emang nggak ada rumah. Dia belanja ke pasar, pulang pagi-pagi belanja, pulang. Nah, pas dia melihat semalam saya ngelayanin di sini katanya, cuman nggak ada. Dia pulang loh ke rumah, terus dia penasaran balik lagi ke situ. Malamnya balik laginya malamnya Enggak, pas belanja itu. belanja kan dia ngeliat, katanya ngeliat nggak ada rumah, terus malam dia ngelayanin ada rumah. Nah, dia pulang kan ke kontrakan. Pas di kontrakan dia balik lagi penasaran, masih pagi lah, suasana pagi. Dia penasaran melihat, terus ada orang tuh tetangganya yang dapat rumah, dapat kebun itu. Ada orang tuh, dia bilang, "Bang, ngapain?" Ditanya kan,
enggak, semalam saya ngelayanin di sini, ibu ya yang beli katanya. Lah saya nggak beli somai, Tanya gitu. kayak gitu. Nah terus Nah kan rumah saya mah di sini bang nih, sebelah sini. Saya ingatnya rumahnya ini, yang sini kebun bang, dari kemarin-kemarin juga kebun. Kosong ya? Kosong. Emang abang nggak tahu lah, semalam bukan ada rumah di sini katanya. gitu. Nah semalam bukan ada rumah, iya nggak ada rumah bang. Ini mah emang kebun kosong dari dulu ada gitu. Nah terus itu semalam sebenarnya siapa yang beli katanya? Ya nggak tahu bang, mungkin gitu kali. Ibu bilangnya nggak tahu. Iya, nggak tahu bang. Tapi Saya yang beli. pas yang lari itu bentuknya cewek apa gimana? Dia ada lupa dah kalau masalah itu, lupa cewek apa cowok. Tapi pas bayar Masih itu, nulis Tapi dia bayar. bayar deh. Bayar. uang biasanya kalau misalnya bayar uangnya kan Uang asli. uang asli, tapi kan biasanya uang asli nih, cuman kan Pas bawa pulang beda Gak, di beda dalam. siri. Nah, Iya. biasanya gitu, tapi Iya. itu asli. Abangnya belanjain ke pasar. Dia belanja asli ya. Duitnya asli. Sampai pagi tuh mesti duit. Iya, masih jadi duit tanahnya. Biasanya kalau dibeli itu Iya, jadi Iya, tahu. iya. Tapi biasanya kalau dapat duit kayak gitu, kalau disimpan jadi itu tuh apa namanya? keberuntungan. Iya, biasanya. Gue Biasanya. denger dari kata orang-orang sih. Cuman kalau udah dilempar bisa berubah. Nggak tahu dari tukang sayur mungkin berubah kemarin. Oh, maksudnya dilempar tuh kalau dibelanjain. Iya. Oh. Berubahnya mungkin gitu. Mungkin dia jadinya nggak tahu tukang somainya itu duit apa bukan. Tapi Tapi pas dia udah udah beliin, dia megang Duit. duit. Emang duit dari malam sampai pagi. Duit itu. dibelanjain aja duit kan? Dibelanjain aja duit. Tapi nggak tahu di tukang sayur juga nggak pernah negor. Iya. Dia kan nggak tahu namanya banyak yang belanja. Iya. Banyak yang belanja kan. Iya. Ya kan nggak tahu. Nggak pernah cerita kayak gimana. Gitu. Sering juga ya. Kalau juga gue Sekarang mah udah nggak ada. udah nggak ada ya. Kalau juga pernah tuh. Udah jadi klaster kan? Kelas sekarang. Udah jadi klaster. Udah nggak Horor horor. udah Iya, udah nggak ada. Horor enggak. Yang jadi horor tuh yang beli klaster. Yang beli klaster udah ada Horor. itu Setoran per bulan. Wah horor banget. Setiap bulan pun klaster lagi kan. Gue juga pernah punya tuh, tapi bukan tukang somai, tukang sekoteng. Gue pulang dagang nih, nyampe mas 10:30. Gue beli sekoteng. Beli ya, biasa ya, iya. Dia cerita tukang sekoteng sama gue gini, mas, saya kemarin lewat sini, katanya gitu. Iya, kenapa bang? Di situ ada anjing gede banget, anjing lagi duduk. Udah. Tapi gue sendiri pun pernah ngeliat anjing itu 2 kali kalau gue pulang malam. Lo nggak rumah depan rumah kita kan ada gang tuh. Iya. Nah, di situ gede. Terus kata gue nggak mau ngomong kalau gue ngeliat juga gitu. Gue pengen mancing cerita dia dulu kan. Masa bang? Ayo anjing gede banget. Tapi saya lewat cuma ngeliatin doang matanya gini. Jadi doang ngeliat gitu. Nah pas saya udah ke arah sono tuh, yang gang sono lagi. Iya. Itu anjing ada lagi di situ. Nongol lagi. Ya Duduk juga posisi duduk duduk juga. dulu. Nah, abangnya muter lagi. Balik ke depan rumah gua lagi. Pas balik lagi di situ ada lagi anjingnya. Tapi gede banget. Langsung gua ngomong, itu jam berapa bang? 1:30-an. Abang ngeliat gak itu anjing jalan? Bang, saya mau seumur umur udah hampir 40 tahun ngeliat anjing paling segede apa sih? Iya. Sekeren-kerennya anjing. Ya paling segede gini. Kalau orang-orang perumahan gua mah orang yang menengah ke bawah dah. Daripada beli anjing yang beli motor beat. Iya. Begitu harga belasan juta. Ini gede banget. Gede banget. Dan gue juga udah ngeliat itu 2 kali. Jadi kalau dia cerita begitu ya karena gue belum lihat, tahu kan. Tapi emang gue ngeliat sendiri itu setinggi gue dah. Itu dia duduk begini, anjing itu anjing. Iya, Terus gue naik motor setinggi gue duduk naik motor. Pas gue lewat, tapi gue anjing gitu ya. Ini enggak diem. Matanya gini geser, ini lancip, orangnya hitam, gede, tinggi. Gue sempat bilang sama bokap gue, kata bokap gue, udah biarin, itu mah kalian punya orang. Nah dalam tanda kutip punya orang, ini peliharaan ngasih orang apa bukan? Jelmaan apa gimana? Gimana iya, tukang sekoteng lihat udah 2 kali. Di sono dia geser ada dia. Tapi kalau Pindah emang gang ini ada dia, gitu loh. kalau emang anjing orang pengen yang gede-gede pengen sepinggang. Iya, masa gede banget udah kayak patung gitu, mana matanya gede, merah, gede begitu lah. Gue mau ngeliat sendiri pulang seret naik motor. Gue kaget, langsung begitu kan. Wih, gue bodo amat kan. Gue juga takut sama anjing posisinya. Iya. Terus gue, biarin kali.
Nah gue beli sepotong, besoknya tukang sepotong kali ya ternyata. Tapi sampai sekarang masih ada udah Kan udah. itu Soalnya hilangnya begitu aja bagaimana? Hilangnya begitu aja sih. Udah. Apa mungkin gimana kita nggak tahu. Apa gimana? Mungkin kami juga setelah ada ronda juga. Terus ngadain ronda rutin habis itu. Tolongin saya, bukain kain kapan saya. Sebenarnya juga sih begitu. Ngetor-ngetor buka pintu, tolong bukain kain kafan saya lah. Orang gak ada yang berani keluar. Wah, gua udah stuck di face. Padahal Stuck itu di orang face. hidup. Padahal orang hidup. Padahal orang Iya, hidup. iya. Kita kesimpulan mau orang hidup, orang mau mati. Kalau udah udah mengganggu pakai kacaman, tolong bukain. Dia pas sama Ustadz lah dibukanya sama Ustadz. Bisa kebukanya sama Ustadz. Akhirnya ngaku nggak kalau dia gini nggak usah Meninggal dia. Oh meninggal. Nah, Sebelum dicerita pas enggak? bukannya dia yang cerita. Enggak, maksudnya pas dia sebelum cerita itu berarti udah meninggal orangnya. Orang yang Dia meninggal tuh pas dia dibacain doa, dibukain. berarti belum sempat ditanya ya? Yang ditanyain tuh istrinya. Wah, Kan istrinya yang Wah. manggil. Berarti meninggalnya itu setelah dia dibaca doa Baca di doa, dia baca lepas. doa, dilepasin kapannya mau Ustadz, semuanya dia langsung ada. langsung meninggal gitu. Meninggal. Kata Pak Ustadznya, ngapain gua buka kalau lu mati juga. Cuma Cuma yang punya masalahnya itu dia keliling minta tolong ketok-ketok. wah, gua kalau kayak gitu gua nutup kaca dulu, wah pocong. Pocong. Kalau gue juga mending tutup pintu, teman. Terus scare juga. Wah, pocong dari mana nih? Gue ingin kapan? Iya, gue itulah gunanya pagar. Jadi nggak langsung di sini. Ya kalau setan mungkin bisa tik. Bisa, Ya kan? Kalau orang loncat kan digulung-gulung. Pas dia loncat, Bentar. pocong naik pagar gua. Kita sempat ngambil palu, ngambil apa kan buat ngegedit. Saya tolong. Pas dibuka, ya bang. Pingsan. Dia nggak sempat pingsan. Udah sakit duluan. Hihihi. Semepet apapun ya jangan. Nah, semepet apapun jangan, kalau bisa mendingan main slot. Sama aja gitu. Tuhan mengujimu dengan ekonomi yang sulit, tapi kamu main slot. Usaha itu bodoh ya. Blangsaknya. Hidup salah. Ada lagi mau cerita? Lu ada nggak? Gantian, ada nggak? Jangan di Udah terus. Apa yang kita muter ya? Udah terus. Gue mikir ceritanya jadi grogi. Iya, iya. Jadi Oh ya, apa jadi muter di sini. Kalau pengalaman horor udah nggak ada sih gua. Dia udah mentok kemarin yang episode yang sebelumnya. Iya, Ada sih. Gue penyugihan ada nih satu. Ada. Jadi gue sama temen gue nih berenam, waktu gue lagi jalan ke puncak naik mobil. Temen gue bilang, bang kita beli es dulu. Berarti jus buah. Tapi itu di daerah Bogor puncak atas sana. Jadi ada jus buah nih. Itu yang dijualnya itu yang rame. Emang jalan puncak kayak apa sih rame. Gue inget banget tuh di sebelah kiri. Masih baru berarti ya, masih baru-baru. Apa? Masih baru-baru ini gitu. Udah setahun lah. Iya, Masih baru lah. masih baru. Bang kayaknya jus buah enak nih katanya. Ayo udah minggir kan. Jus buah minggir. Temen gue nih masan jus lah biasa lah, jus biasa. Nah yang terakhir ini kebetulan namanya J lah, J ini Mr. bilang, J. Mr. J bilang sama gue gini, bang manggil gue nih, sini dah lu kan ngerti dikit nih. Gue pikir mau tentang es karena gue jaga es juga kan. Iya. Apa pas dia buka termos es, mungkin nggak semuanya ya, mungkin nggak semua, gue disclaimer dulu nih, nggak semuanya orang kayak gitu. Iya. Tapi itu yang gue alamin di itu gitu kan. Pas dia buka termos es itu ada buntelan seginilah Kain. putih dililit segini. Temen gue nanya, bu itu ada yang jatuh di tempat es. Ibu-ibunya bilang gini, enggak apa-apa, emang sengaja saya taruh situ. Gua yang udah mau mesen, antusias nggak jadi. Temen gua yang mungkin dia emang dari awal udah sakit kali ya bagaimana, yang
3 orang yang udah minum ini lemas, pusing. Kata gue, bang, gua lemes nih, pusing. Tapi awalnya enak. Harus habis. Itu emang yang beli lumayan. Banyak. Wah, ngantri deh. Padahal pas gue ini yang lain paling lain gue terakhir. Otomatis kan gue bisa leluasa dong muter-muter situ. Lo jadi beli nggak? Gue nanya sama temen gue yang muter tuh. Menurut lo gimana bang? Kalau gue nggak jadi, tapi kalau terserah. Nah pas gue tanya-tanya sama orang yang ngerti tentang hal begitu, gitu kan. Ternyata itu nyugih, pesugihan itu buat yang namanya dagang kita nggak tahu ya. Buat larisannya dia. Tapi kenapa kata gua, kenapa harus ditaruh di tempat es? Iya. Kata gua, nah itu kan, ya kan kita kan kalau yang jijian kan, iya apa tuh, gitu kan? Apa sih kok ada kain, kayak bantal lagi kan? kan? Es itu kan buat kita konsumsi juga. Nah iya, gua kok ada kayak bantal gitu, kayak bantal dililit pakai kain putih gitu kan? Kan kelihatan jelas. Sampai ngelakuin pelanggan. Nah iya, sakit perut segala macem. Mungkin gue juga nggak bisa ngejudge ya, nggak bisa nuduh juga. Maksudnya mungkin temen gue dari awal udah sakit, tapi barengan nih dia 3 orang itu. Nah ingat sih saat 3 lagi nih orang. Nah gue ini, yang satu lagi temen gue udah dibikinin. Kata gue udah nggak apa-apa bayar aja. Bu saya nggak jadi soalnya saya mau buru-buru balas gitu. Terus gue nanya sama temen-temen gue yang ngerti gitu kan. Terus kata temen gue bilang, ya tuh biar esnya itu di mulut dia enak. Tanya gitu. Dia enak jadi waktu lu situ lagi lu bilang di dia dan lu ingat dia terus. Oh ada konsepnya seperti itu. Iya ada. Kata gitu. Oh kata gue se ekstrim itu juga gitu. Sampai ditaruh kayak bantalan itu diikat pakai kain putih kayak gitu. Mengamalkan segala cara. Iya kan kata gue wah gila. Sama ini menurut gue ini agak horor nih. Ini gue belum cerita di episode sebelumnya. Ini gue jadi oke lah, gue dulu di kampus deket lah sama beberapa perempuan, dan beberapa teman ini punya teman lagi perempuan kan. Secara otomatis gue kumpul sama dia dan temannya dia. Suatu ketika gue pulang udah selesai kampus, temen gue ini bilang, bang gue mau ke Bandung mau pulang, mau mobil, terus mobilnya Brio, mobil lah. Kata gue lewat mana? Kata dia lewat Cipali, dia bilang gitu. Dia berangkatnya maunya habis maghrib, soalnya biar sampai Bandung malam biar bisa langsung tidur. Karena kan paginya dia mau ke kampus lagi kan. Terus dia bilang, temennya dia nih ngomong sama gue, bang menurut lu gimana kalau ini dia pulang habis berangkat habis maghrib gitu kan. Kata gue, entar deh, jangan dulu, kalau bisa besok pagi aja biar lebih aman, soalnya sendirian. Mungkin kalau lu berdua nggak apa-apa. Takutnya ngantuk lah. Itu pikiran pertama, takutnya lu ngantuk lewat tol. Iya. Namanya perempuan. Iya. Tau sendiri kan, gampang capek, gampang ngambek, bed mutan kan, kalau perempuan tau sendiri. Lu capek dikit aja, males. Jangan, nggak bisa. Tau sendiri, cewek orang sikat gigi aja, gusi berdarah yang salah sikat gigi aja. Perempuan kan begitu lah. Sikat gigi tajam maksudnya. Iya, soalnya sikat gigi tajam. Padahal yang nyikatnya kasar kan tuh cewek, tau sendiri. Orang pakai sikat gigi baju. Makanya gue antisipasi. Jangan ntar capek, ntar gue habis maghrib mah gelap lagi juga kan. Tapi dia ngeyel, nggak apa-apa bang. Soalnya udah biasa gitu. Dia bilangnya udah biasa aja gitu. Akhirnya ya udah terus dipamit. Gue bilang hati-hati baca doa. Udah jalan. Nah pas dia udah balik nih, udah dari Bandung, dia bengong di kampus, diem aja. Ngobrol di tongkrongan diem. Nah, terus kata teman gue ini ya, ini kan temannya teman gue kan. Teman gue ini bilang ke gue, bang dia jadi diem selama pulang dari Bandung. Dia diem aja, diem aja. Di mobil juga diem aja. Kan dia kemana-mana selalu pakai mobil kan, jadi gue nyetir tuh udah flat aja gini, nggak ketawa, nggak apa. Kalau feeling gue dia pengen cerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa. Nah pas itu dia lagi mau pulang, dia lagi makan di salah satu fast food lah di dekat itu kan kampus. Nah gue nyamperin inisiatif, gue tanya gimana kemarin ke Bandung. Biasa aja. Gue tegesin kan,
kalau ada apa-apa ngomong. Akhirnya dia ceritanya begini. Jadi bener kan, firasat gue bener, apa namanya, dalam hati gue ya firasat bener nih, bocah nggak beres gitu. Pas dia katanya sampai Cipali, dia cerita gini, saya bang udah masuk Cipali, pas banget batu yang begini, katanya gitu, itu begini, sekira-kira 100 meter, saya diberhentiin sama kakek di pinggir tol, anjing, pinggir tol, tapi pakai baju tentara Jepang lama. Kata baju tentara Jepang lama. Kayak kakek, dia inisiatif nolongin karena tangan sini berdarah, tangan sininya, sudah sobek-sobek gitu. Kata dia, kan kakeknya begini, dia wah kasihan kakek nih, perempuan, ya kan? Iya, nggak tegaan, tolongin lah. Duduk di belakang, percis di belakang dia. Kan dia kan sendirian nih, dia di belakangnya dia percis. Dia karena dia mau mengecek itu kakek-kakek kenapa, jadi ini kaca yang di sini spion tengahnya diubah. Nah, di posisi biar belakang, kelihatan belakang. Nah, tapi dia nih pas dia masuk ini, dia nyium bau darah, kenceng, kenceng. Terus dia cuma bilang, antarkan saya ke tempat yang saya tuju, tempat yang saya perintah, katanya gitu. Terus si cewek yang teman gue ini bilang gini, emang kakek mau kemana? Sudah diam, katanya gitu kan. Ikut apa namanya? Arahan saya aja, katanya. Ikut sampai dia di pinggir tol itu sudah berhenti. Dan dia nepok ini. Gini. Pinggir sebelah kanan. Berhenti di situ, katanya. Berhenti. Dikirain dia, si cewek itu dikirain mau turun. Ternyata enggak. Terus pindah ke depan. Keluar dulu, pindahnya keluar. Enggak. Langsung. Kalau keluar mungkin, wah ini pakai kaki benar. Ini hari ini gue langsung Tiba-tiba dari depan. Tiba-tiba di depan, kata dia. Duduk di samping dia. Dan itu bener sih darah, ada darahnya sini, ada darahnya. Ini gua. Kata gua yang laki aja ngeliat kayak gitu. Dia cewek, itu kuatnya udah hebat. Maksud gua gitu kan. Iya. Terus gimana lagi? Dia bang duduk samping gua dan sampai kita di daerah perkampungan. Saya lupa nama perkampungan apa, katanya. Berhenti di depan, katanya. Berhenti di depan rumah tua itu, katanya. Dia ikutin, berhenti. Dia turun tanpa buka pintu. Dan dia ninggalin topinya dia mobil. Dan itu masih ada topinya. Nah, gue tanya topinya kemana? Sampai rumah mamanya dibakar. Iya. Terus? Ya dia takut anaknya kenapa-napa. Orang tuanya yang di Bandung. Iya. Ya pasti kan cerita dong sama orang tua kan. Begini pasti kan. Yang namanya mentalnya kena. Iya. Perempuan kayak gitu kan. Nah terus dia bilang itu saya tangan saya dipegang di sini pas lagi nyetir. Saya nggak mau ngomong, saya nggak mau apa. Dia cuma terus ngeluarin buah amis katanya, buah amis darah. Tapi tetesan darahnya itu ada di mobil, makanya dia bersihin. Itu dia ninggalin topi tentara Jepang lama yang udah sobek-sobek gitu. Iya. Sama mamanya langsung dibakar. Kata gua, jangan dibakar tuh. Maksud gua gitu ya. Tapi karena namanya orang tua khawatir sama anak nih, itu langsung dibakar. Nah, maksud gua herannya nih anak udah pulang ke Bekasi lagi tetap blank. Iya gitu loh. Kata dia, gua begini karena gua takut loh. Takut yang gua lihat di depanku bukan orang. Ini sampai sekarang pun traumatis. Iya, traumatis kayak ngeliat. Pokoknya kalau ngeliat orang tua gitu ya, dia takut karena dia nempel di otak dia kena mati. Iya, udah bengong aja. Itu sampai akhirnya sebelum dia kan dia kuliahnya di Jakarta ya, Jakarta Barat gitu, kuliahnya Jakarta Barat. Mobilnya itu dijual kayaknya. Soalnya dia di situ kayak yang nyerempet orang, mobilnya itu. Pokoknya kena itu terus dah, kena bala terus sampai akhirnya orang tuanya bilang jual aja mobilnya ganti. Ya mungkin kalau yang punya duit jual aja ganti. Mobilnya kayak gua bersihin mobil. Jual dari mana? Bersihin nggak mau tahu yang make. Karena dia orang berduit mungkin ya. Tapi sampai sekarang masih gitu. Enggak. Kurang tahu deh soalnya pas dia udah ganti mobil
udah lulus dia cabut ke Bandung sama orang tua. Kalau setahu aneh sih kalau misalnya kayak gitu nggak perlu dibakar, dibalikin lagi ke tempat itunya. Emang harusnya ya. Ya biasa gitu. Tapi nggak sendirian, bareng-bareng diiringin tapi dia yang balikin. Soalnya kan kalau dia mungkin balik lagi ke situ, namanya juga orang udah dikalutin rasa pikiran takut kan pasti lupa tempat. Dia lupa tempat. Iya. Soalnya kan dia itu kan ke perkampungan masuknya, dan di perkampungan sepi nggak ada lampu satupun, cuma lampu mobilnya dia, dan dia turun ninggalin topi. Ya kalau nggak di pinggir tol dia jemput lah gitu. Iya, pinggir tol dia. Itu pas banget yang kilometer berapa? yang batu yang begini tuh di kali ya dari situ 100 meter dari situ, ada di sebelah kiri gini-gini tangannya. Apa mungkin pilih gua, apa mungkin dia dong yang ngeliat, apa orang lain ngeliat tapi nggak peduli. Tapi kalau pilih gua sih dia dong yang ngeliat. Iya kalau di sana yang ngeliat di tempat ini dia dulu, dia aja udah yang lihat. Iya Makanya nggak bakal lihat, nggak bakal ngeh kali ya. nggak bakal ngeh. Itu tuh yang Asli itu gua kalau jadi dia mungkin wah kayak lu bikin susah gua. Sumpah sih takut gua pasti. Tapi kalau udah di otomatis kalau udah berhenti gitu, ya kita mau kemana lagi? Kalau kita kabur juga pasti dikejar. Iya. Ini kalau misalkan dia udah begini, Iya, kita nggak berhenti, lihat dalam mobil. Iya pasti kan, soalnya kan yang dituju dia kan. Udah pasti. Ini juga gue. Kalian jangan sendiri lo kalau di jalan tol. Mereka lu sama dia nih. Gimana? Makanya jangan sendiri kalau jalan tol. Terus gue dapat cerita dari ini nih, supir apa namanya ambulans. Dasar satu rumah sakit di Bekasi lah, nggak usah sebutin. Kita aja lagi ngopi dan samping datang nih supir ambulans tapi lagi nggak bawa mobil ambulansnya, tapi pakai seragam tulisannya ambulans. Terus kita cerita, gue nanya, bang ada cerita horor enggak kalau bawa jenazah gitu ya. Terus katanya dia, sebenarnya hampir setiap saya berjenazah itu ada kisah horornya katanya gitu. Cuman ini satu yang paling saya ingat dan nempel sampai sekarang. Saya udah 10 tahun di Perangko. Ini paling saya ingat. Ini sekitar 4 tahun yang lalu katanya. Jadi ada jenazah anjir. Dia ceritanya emang mungkin nyata dirasain ya. Jadi pas ceritain ke gue tuh feel-nya dapat banget kan. Jadi ada saya nganterin orang kecelakaan. Belah badannya. Belah bapak-bapak. Nah, kalau saya dengar dia berisik atau geser mah udah biasa. Itu diantar ke Magelang. Dari Bekasi ke Magelang. Diantar, dikubur di sana ditanya, di bareng sama keluarga di sana. Itu keluarganya ikut dia mulai. Enggak, cuman dia sama jenazah. Dia sama jenazah dong. Nah, dia bilang kalau saya ngalamin kayak tuh ada suara geser atau geduk-geduk, itu udah biasa buat saya Mas. Jadi pas nyampe di tol kira-kira udah nyampe bejol tol mau arah ke Magelang nih, sampai Magelang. Dia bangun, bilang gedein radionya. Atau gue bilang serius Mas, masa demi Allah buat apa saya bohong? Bangun, duduk kan belah Mas kata gue. Duduk, dia minta kencangin radionya. Sambil nunjuk ke radio, tangannya keluar. Sampai dia mastiin begini, duduk, nunjuk, kencangin radionya. Udah kencangin, tidur lagi. Itu di tol, pas mau udah masuk ke Magelang. Lo tau Magelang jalannya kayak apa sih? Ya. Yang beda dari sana. Iya. Sana terus, oke dia kencangin. Karena saya udah terbiasa mungkin hal itu jadi nggak begitu takut. Tapi kalau saya jadi Mas, saya turun. Saya tinggal tuh mobil. Ngangkut saya Mas. Tanggung jawab orang mayat belah, mayat belah masa dulu. Kencengin radionya. Dibilang logis ya nggak logis juga. Enggak, iya, gua kayak bilang, masa sih Mas, bohong kali. Buat apa saya cerita ke Mas bohong? Katanya, saya 10 tahun Mas berambulan. Kayak gini-gini udah biasa, tapi ini yang luar biasa. Katanya dia bilang gitu. Perjalanannya, udah kenceng kan, udah kenceng nih. Tidur lagi. Kalau kayak gitu kan pakai kurung batang. Kurung batang itu geser. Gini. Tapi pas udah dia duduk lagi, itu rapi lagi. Saya dan itu. Oke. Terus pas mau nyampe ke arah rumahnya,
si supir bilang gini, duh lupa lagi alamatnya. Dari ngomong gini, saya arahin. Dia ngomong itu. Iya. Saya arahin sampai tempatnya. Saya yang cuman sendiri, saya bisa apa? Dia udah ditransfer sama rumah sakit. Kalau enggak saya nganterin ini mayat sampai tujuan. Saya yang kena men. Tanggung jawab soalnya. Sampai diarahin depan belok kanan. Padahal tidur, nggak duduk. Tidur dia depan belok kanan. Ada pohon besar belok kiri, lurus. Itu yang ada tenda, itu rumah saya. Dan lu tau pas dia udah nyampe, keluarganya nangis semua kan, gitu kan. Pintu ambulan nggak dibukain, buka sendiri. Kencang. Sampai kebanting kaca sebelah kanan pecah. Kan kaca kan begini ya. Iya. Kaca sebelah kanan, kaget dong. Wah, keluarganya yang sedih kaget. Wah, ada apa nih? Ditutup lagi ditanya sama yang supir ambulan. Bentar ya bu. Bentar ya pak. Nggak mau, kebukaan. Keluar. Kencang. Diturunin. Bacain doa. Ada ustadznya di situ. Dia mau pulang hari itu nggak berani. Dia nginep dulu. Iya. Dia nginep di situ. Itu mungkin apa emang tahu gimana ya? Di situ tuh di itu ambulan itu ada bunga melati banyak di bawahnya itu. Di bawah mobil ambulan. Enggak ya yang di bekas kan rumah tangga di Kalian ya. Itu banyak bunga melati banyak. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya enggak. Ada kan nggak ada bunganya, cuma burung batang doang kan. Iya. Itu bunga melati Ada banyak. rumah sakit kosong. Situ kan. Terus katanya itu saya ceritain perjalanan saya di jalan sama keluarganya. Ternyata emang si bapak ini punya janji sama keluarganya di Magelang. Kalau dia bakal pulang cepat. Bakal cepat untuk nemuin keluarganya karena dia janji mau jalan-jalan. Ternyata pulangnya dalam keadaan jenazah. Makanya mungkin dia belum bisa nerima kalau dia udah meninggal. Mungkin ya sampai kayak gitu. Kata wah, saya ekstrim itu ya Pak? Iya mas, itu pengalaman saya gak bakal saya lupain. Soalnya itu saya tahu kok dia terbelah. Saya lihat karena kelindes. Saya lihat itu terbelah. Tapi dia bisa nunjuk ke tangannya. Bisa. Wah itu sih. Dan gue kenal tuh sama bapak itu kan. Kenal. Dan suatu ketika gue lagi beli susu jahe gitu. Yes. Ada dia. Mas, mau duit 1,5 juta nggak? Mau pak, kalau ikut kuis mah, kalau dikasih mau. Kerjaan apa pak? Ini yang terbiasa tapi ke Semarang, temenin saya. Kalau berdua mungkin gue pikir ada temennya ada apa ya? Gue wah berani gue nih, orang mati ya. Kalau berdua, gue bilang dong sama nyokap gue, orang tua gue bilang, nyari lu 1,5 juta, gue mayat. Gue jangan jarak jauh Semarang kan? Iya, lumayan. Maksud gue, wah kalau ada temennya kan enak kok gitu ya, jadi ngobrol kan. Kalau misalkan dia mau kongko bareng, lo bangun tau nih. Ya kalau berdua, kalau sendiri. Iya. Wah kayak apa? Itu sih horor banget itu. Tadi itu wah sampai ambulan saya ekstrim itu ambulan nih. Banyak Emang kalau ngulik supir ambulan tuh. Wah. Ada habisnya Udah udah. habisnya supir ambulan tuh. Ceritanya. Ceritanya. Lo orang katanya pernah ada nganterin cuma dari Bekasi ke Cikampek. Jadi di belakang itu mayat orang tuanya sama istrinya. Masa keluarga. Nah si bapak mamanya ini tidur di bangkunya kan belum panjang sih. Iya, pokoknya. Nah istrinya tidur gini belum batang gini. Iya. Pas nyampe isinya di dalam dan kurung batang. Berdua. Iya suaminya udah meninggal ya. Suami gitu meluk itu. Kata gue lah itu kenapa? Dia masuk kali ya? Ah, kalau mungkin, nggak mungkin lah. Maksudnya kata dia bukanya sekalipun mau buka, atas kan pendek. Iya. Lagian orang juga pada bangun kalau dia udah Iya lah, pasti kalau itu kan bunyi kan. Itu kata dia pas dibuka, dia nyariin si istrinya itu kemana nih bocah. Pas kok berat kurung batang pas dibuka atasnya tidur dalam. Begini meluk suaminya. Kata, wah parah ya pak. Wah, kalau saya mau cerita satu-satu mas nggak ada habisnya. Banyak itu. Dia memang supir ambulan jam terbangnya udah tinggi kan. Ya udah puluhan tahun juga. Iya, sekarang dia dipindahin ke itu katanya. Di daerah mana Sulawesi apa? Gue denger dari temennya. Jadi ada juniornya kan. Gue nanya, Pak ini kemana?
pindahin bang ke rumah sakit baru Sulawesi. Nah, Sulawesi. Wah, makin ekstrim aja kan. Ya, Oh, Bekasi aja begitu ya. Jadi Sulawesi ke bawah jauh juga. serem, nggak bisa pulang katanya. Siang-siangnya. Terakhir tiba-tiba orang belah. Seger juga. Pocong. Tiba-tiba. Belakang goceng kan orang terbelah. Oh itu temen, itu tuh lu ngingetin gua tuh. Jadi dulu gua kerja salah satu pabrik. Jadi temen gua, gua pulang jam 11:30 karena tuh shift 2 masalah. Gue di depannya dia di belakang gue nih naik motor, rumahnya nih tidak. Iya. Gue ngeliat spion. Wah, si A ini lagi, maksudnya apa? Lagi naik motor lah, ngikutin. Pas dia pamit, nih, ya, gue pocong belakangnya. Sumpah gue ngeliat jelas pocong. Gini. Dan lu tahu asli dia seminggu gak masuk, langsung besoknya. Iya. Wallahi besoknya nggak masuk 1 minggu. Edan kata gua, 1 minggu nggak masuk dia. 1 minggu. Pas sudah masuk nih. Ki kemarin lu nggak ngomong kalau di belakang gua ada pocong. Ah, nggak lihat pak, nggak lihat. Padahal gua lihat. Iya. Orang yang tinggi dulu, wah kata gua. Lu kan zamannya 2011 kan masih sepi. Ya situ kan. Wah, kata gua kok seminggu nggak masuk nih di. Lu kan zamannya BBM ya, BBM nggak balas, di telepon nggak ngangkat. Gue nanya sama bokinnya bilangnya dia sakit doang. Pas minggu bilang itu aku sampai kan ngomong orang Jawa ya, ngomongnya aku tuh sampai tidur itu ada dia di kasur, ada dia di kosan, ada dia. Sampai akhirnya aku tuh nginep di rumah orang tua pacar aku. Tapi ngikutin nggak pas dipindah ke rumah itu? Enggak katanya gitu. Cuman aku sakit-sakitan katanya gitu. Apa suka kali sama dia, orang keren kan ya? Nah, kata gua pocong juga nyari yang good looking enggak apa-apa. Cewek gua rasa itu pocong aja sumpah. Kata gua untung kan nempel sama gua, mungkin gua nggak good looking. Iya. Janda berenang Iya kata gua nyari yang good looking juga nanti gua. Wah, itu seminggu dia nggak masuk. Google jelas banget. Jadi kalau ada kayak video-video orang kayak maaf yang ojol sudah kan kayak pocong itu, kalau emang bener emang gue pernah lihat itu asli ada gitu loh. Ada yang namanya begitu. Kata gue, makanya gue kalau pulang nih Gue liat spion. gue nggak udah spion, gue udah setekan duluan nih Buat depannya gitu. depan semua gini pura-pura ngecengin. Ini masih kan program basic gini-gini. Oh enggak ada. Kalau ngeliat spion kan tau ih gue yang pas ngeliat spion kayak gini set ini serem. Gue pura-pura aja nih. Yang belakangnya joknya dateng Atau belum pas belum ya ser tangan di sini pada keriput Aduh enak. Kok jadi gue lu lagi. ngapain sih Cong? ya Udah apa lu? jangan yang ganteng cong, jangan gua cong. Hidup gue udah susah Cong, jangan lu tambah susah. Gaji masih enak, cong ini jangan lu bikin susah aja. Besok gua nggak masuk potong gaji. Seminggu malah gitu, seminggu. Potong itu pas bulan besoknya mau berpanjang kontrak dia nggak mau. Ah kenapa? Enggak, aku takut pulangnya keikutan pocong lagi katanya gitu. Untungnya orang tua ceweknya punya perusahaan jadi ngikut. Gitu kan kata gua. Enak jadi benalu duit kan. Nah kalau kita mau diperpanjang kontrak bilang nggak mau pulang ke rumah, lu goblok tolong. Emang lu kaya? Perpanjang kontrak lu nggak mau, bapak malu utang beras. Beras, lu di kontrak nggak mau lu. Lu gimana sih lu? Bapak gak tau rasanya. Bapak nggak tahu rasanya teman nih. Ngikutin pocong itu. Aduh, serem. Tapi sekarang sih Indonesia mah apa sih pocong Indonesia sekarang nggak ada harga dirinya udah. Udah nggak ada. Sekarang banyak orang buat
uji coba juga sih. Iya, buat konten segala macam. Ini udah gak ada harga dirinya pocong. Gua pengen dari mana? Pocong gitu ya. Iya, Itu maksudnya. sampai ada di tepak pakai panci lah, ada yang di set. Parah tuh. Kata pocongnya, paling gue cuma ngeliat doang. Kenapa pakai panci? Langsung chicken dinner. Tang. Bunyinya gurih banget lagi. Tang. Kata gue, takut apa mau gue takut. Minimal lo pergi deh gitu kan. Gue gak ada harga dirinya bisa jadi setan gitu ya. Nggak ada yang diingat gue di Instagram gitu ya. Motor anak muncul, rambut tertarik sampai pengen ketawa nggak jadi beneran kayak baru udah nggak jadi ketawa beneran baru munculin muka apa kepala hihihi baru kenceng banget lagi kata gue. Gue mati aja udah disiksa loh, tambah siksa loh. Kata dia yang berdoa, ya Allah, udah saya akhirnya jadi gini. Manusia nggak ada yang minta pisah sama saya. Itu sekarang mental udah berani sih. Berani karena Bulan orang-orangnya udah beda sama beda dulu. Iya, mungkin sekarang udah kebanyakan teknologi kali ya. teknologi sih. Sekarang tuh teknologi maju tapi duit nggak maju-maju duitnya. Sama orang yang nggak maju. Iya, pemikirannya mundur. Pikirannya mundur. Cuma bisa mainin doang. Nggak bisa ngerti. Kalau horor yang komedi itu ada cerita. Nah, itu ada. Ada. Jatuhnya prank nggak? Prank itu kok aneh di prank itu. Prank habis-habisan. Tahu orang itu. Orang Bukan orang sih, maksudnya pocong. dalam artian kata ngeprank dari aneh pribadi sendiri. Dan dulu kan gak ada prank-prank apa sih. Iya. Ya kan gak ada kejadian, maksudnya yang arti itu ngeprank aneh, Hmm. aneh sendiri. Terus. Jadi ceritanya setiap aneh kan dulu ibaratnya masih SMP tuh nongkrongnya sama abang. Maaf. Tukang apa? Enggak masih abang Oh, yang lebih tua Senior abang-abangan. Abang-abangan ya. Ada di tukang bakso ternyata. Tukang bohong. Tukang ghosting. Ya, Tukang ghosting. Tunggu orangnya. Iya. ayo. Setia, gue setia. Iya. Setiap daerah ada. Enggak ya, bercanda ya. Emang bener. Enggak, jadi tegesin dong. Bubar nih. Aspal. Udah. Karena kan bisa gua cut. Gua cut, gua jadiin thumbnail anjir. Lanjut coba. Jadi dulu waktu SMP sih, SMP nongkrong apa nama? Betul di SMP atas. tuh belum lahir ya berarti ya. Nah, duluan lu Pak. Tuan Iya. Tuan dia kan yang tolong nongkrongnya sama di atas umurannya SMA gitu ya. jadi bansurannya di situ. Iya. Jadi Biasa tetap nongkrongan. Nongkrongan paling bocah paling Iya. sebenarnya. bansur ya. Ini main PS kan di situ bukan Ada PS-nya. Ada PS-nya. PS berapa? 1. PS2. Dulu mah PS2 Pak. PS2 paling ini dulu. PS untuk mainnya Tekken ya. Main bola lah. Oh iya, gua nggak bisa main bola. Main bola lah. Dulu mah GTA apa? Main bola main cup lah. Gitu ya kan. Terus main bola main PS kan di rumah dia tuh. Jam 3 pada lapar tuh. 3 pagi. Jam 3 pagi. Lu dari SMP nongkrong sampai pagi. Nah iya. Iya. Begadang udah Curiga gua. Jangan sama bapak lu Batman. Kecil lu pagi. Begadang sampai pagi. Main dia pada lapar. Hmm. Aneh disuruh beli nasi uduk. Sendiri tuh pagi-pagi lu jam segitu ya? ada orang 24 jam. Dulu mah ada. Ada. 24 Iya. jam. Sampai sekarang masih ada. Masih ada? Di tempat Masih- itu masih di hidup orang Villa yang- Citra. Oh, Di Villa Citra ada tuh. Tempat nasi uduk lah. nasi uduk lah. Nah terus Pagi-pagi dia 24 jam dia nasi uduknya. kalah apotek ya kan. Kalah Nah, berarti. apotek mana iya. Jam 9 tuh. Ya lanjut. Nah, ini dibeli tuh naik sepeda. Lu dibeli? Enggak ada beli. Oh. Dibayarin tuh. Iya dibayarin, dia yang pada modal, makanya ini disuruh. Oh iya. Iya. Kan lu yang dibeli ya mana? Enak banget. Dia pada rame ngomong gitu. Iya. Ya itu lagi. Gila ya, sumpah. Terus. Ini banget nih. Konten gaya guys.
Ya terus aku naik sepeda tuh, beli nasi uduk, naik sepeda, disediain sepeda tuh naik sepeda sono, jalan naik sepeda. Udah lewat di salah satu rumah tetangga aneh, dia emang suaminya tuh jarang pulang. Jarang pulang maksudnya aneh nggak tahu lah suaminya yang mana. Kerja gitu. Oh kerja aneh emang jarang pulang, suaminya yang mana nih nggak tahu. Aneh lewat depan rumah dia, ada suara gerungan. Berapa? Gerungan kayak genderuwo gimana sih? Oh ya. Oh percis tuh. Lewat biasa, lewat aja nih, lewat aja beli tuh ke tukang nasi uduk. Balik nasi uduk segala macam udah kelar kan. Balik lagi pulang. Udah sekarang tuh beli nasi uduk pulang. Gulung lagi. Aneh tinggalin sepeda. Lari. Bawa ini Bawa nasi. Iya, lu yang mempertaruhkan nasi lu dibanding sepeda. Daripada gue digebukin sama abangan gue. Iya. Kata gua. Sepeda gue tinggalin. Tapi sampai pagi masih ada tuh sepeda. Orang istrinya ini nanyain itu sepeda siapa. Nah, pas aneh pulang, pas aneh ke rumah temen aneh ngasih makan, aneh cerita kan, itu ada suara genderuwo tadi, gue bilang. Ah masa lu? Dia rame-rame tuh, rame-rame pada ini pada ngasih apa pada inilah ibaratnya penasaran itu ada lagi suaranya. Kabur lah semua, pulang masing-masing dah ke rumah dah. Pulang lagi pas mau ambil sepeda itu kan, sepeda udah dibawa, pulang masing-masing ke rumah. Besok paginya aneh penasaran sama teman-teman lewat ke situ. Nah nanya sama istri, kok tadi malam aneh beli nasi uduk, terus ada suara gerungan genderuwo di sini kok. Ah lu yang bener Pik katanya. Lu yang bener Pik. Iya kok serius demi Allah. Emang suaranya gimana? Oh, ya Allah si Topik itu mah kayak aneh lagi tidur mau. Anjir. Laki gue kalau tidur kan di samping itu di luar dia memang begitu kalau pulang gitu. Apa yang memang sepeda lu anjir. Pas gua balik ke temen gua nongkrong cerita ternyata lakinya bego kan. Lu tolong lu bikin gua juga ikut lari sama lakinya. Tapi persis soalnya emang orang gede banget. Parah di shaming ya. Gua baru lihat itu soalnya soalnya dia kerjanya nggak di sini, maksudnya pulangnya jarang. Sekali pulang kayak genderuwo ya. Maaf. Maaf bukan mau ngatain gua. Namanya jam 3 pagi dah. Coba dah. Rasain nemuin jam 3 pagi tadi orangnya. Waduh, tapi sore serem loh. Emang kalau jam 3 pagi ya sekarang juga saya udah selalu begitu. Coba lu berani kan lu nasi uduk jam 3 pagi. Gak berani tahu potongan dia. Kalau sekarang mungkin nggak beraninya bukan karena setan ya kan. Iya. Naik sepeda siapa yang mau begal? Kamu mau beban. Beneran total lagi tidur di mana? Tidur di samping di rumah. Dia emang tidur kalau pulang gitu. Kalau dia udah dikunciin. Tidur di situ suaranya Iya. ngomong. Kayak gama bunta kalau kayak Naruto Parah sih. Sampai lari gua kebirit-birit ya kan. Sepeda tinggal. Ini hidup masih gua bawa. apa kan lu kan lu bela-belain nasi sepeda lu tinggal Makan nomor 1. perut nomor 1 Iya, Kalau salah sepeda hilang kan lagi di belakang. Yang penting perut kenyang ya isi. isi ya rumah Isi. Di situ itu udah parah deh itu. Itu udah kayak di prank banget kalau zaman sekarang ibaratnya prank aja Iya. kalau zaman sekarang. Tapi bukan prank, emang salah sangka. Jatuhnya itu. mana sih Tapi itu kalau jam 3 emang ke situ emang aneh kan dari dulu emang orang gak penakut kan. iya Udah pas kayak gitu, kedengar kayak gitu langsung takut banget. Bayangin jam 3 pagi suruh Emang beli daerah nasi situ sepi juga sih. iya sepi Iya jam kelas 3 SMP beli nasi uduk pagi-pagi jam 3 gimana?
naik sepeda. Suara tung suara yang tung suara. Aduh, ngakak lanjut. Gua udah serius loh. Udah serius. Bener lu macam apa? Orang gendut, orang gendut tidur. Maaf. Disclaimer ya guys. Maaf. Nanti udah nih. Ya. Oke. Kita akhiri guys untuk episode untuk hari ini. Kalau emang suka di like aja. Kalau nggak suka jangan nggak di like tetap gitu kan. Kalau emang suka konten kayak gini komen tuh ya kan. Kita datengin lagi narasumber yang lebih ada lagi lah pokoknya. Tuh. Terus gimana tambahan lagi? Udah aja cukup bang. Ya paling yang kalau emang suka di like, jangan lupa di like dan di subscribe. Tombol lonceng ada di pojok sebelah bawah ada. Mana? Kita edit. Ya, kita edit tenang. Nanti tombol subscribe ada di pojok kanan bawah nanti diklik terus jangan lupa lonceng dinyalain. Jadi kalau kita ada video-video baru itu muncul notifikasi dari kita. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja males.